Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu adalah suatu gerakan yang ada pada lintasan yang berupa lingkaran itu. Jadi misal ada suatu benda, karena ini bendanya, dia itu bergerak pada suatu lingkaran gitu. Nah, maka benda ini sedang melakukan gerak melingkar. Gitu. Oke, pada saat benda melakukan gerak melingkar, ada beberapa besaran yang terdapat pada gerak melingkar. Yang pertama itu periode. Nah, periode ini adalah waktu yang ditempuh untuk mengelilingi satu lingkaran gitu. Jadi misal ini ya, ada orang mengelilingi satu lingkaran gitu. Jadi waktunya itu waktu yang ditempuh untuk mengelilingi lingkaran ini dinamakan periode gitu. Jadi waktu yang ditempuh untuk mengelilingi satu lingkaran ini periode. Nah, yang kedua itu ada yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi ini banyaknya lingkaran yang dilalui dalam satuan waktu. Jadi si orang ini berapa kali melilit lingkaran ini dalam satuan waktu gitu. Misal dia itu melilit lingkaran 10 kali dalam 1 menit. Jadi frekuensinya itu 10/60 menit gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat T itu T per N. Nah, kalau frekuensi itu N per T. Jadi kita bisa lihat ya, kalau T dan jadi kita bisa lihat ya, kalau T dengan frekuensi itu kebalikannya. Jadi periode itu sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Nah, kita lihat bisa dari sini ya. Oke, besaran yang ada pada gerak melingkar selanjutnya yaitu adalah kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu apa? Kecepatan sudut itu ialah besarnya sudut yang ditempuh dalam 1 sekon. Jadi misal ada orang nih gerak dalam 1 sekon, itu dia menempuh dari titik A ke B nih, titik B. Nah, sudutnya itu berapa gitu dalam 1 sekon. Nah, ini namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu dirumuskan ini ya, delta per T. Nah, karena dalam satu lingkaran itu sudutnya itu ada 2pi, maka tetanya ganti di sini 2pi. Nah, tadi ya, waktu untuk mengelilingi satu lingkaran itu kan periode, maka T-nya diganti dengan periode, maka rumus kecepatan sudut itu sama dengan 2pi per periode. Oke, selanjutnya ada yang namanya kelajuan linier. Nah, kalau kelajuan linier itu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mengelilingi satu lingkaran selama 1 periode. Jadi bedanya ini ya, kalau kelajuan linier itu panjang lintasannya, jadi ininya panjang lintasannya, atau ini saya tulis katakanlah S gitu. Nah, tapi kalau kecepatan sudut yaitu sudutnya, nah beda ya, beda. Kalau kelajuan linier itu ininya S, kalau kecepatan sudut itu sudutnya gitu, jaraknya itu sudutnya. Tapi kalau kelajuan linier itu ininya yang di pinggir ini. Nah, kalau kita lihat ya,
Eh, ini kan lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mengelilingi lingkaran selama satu berada. Nah, selama satu berada itu kita mengelilingi satu lingkaran gitu. Nah, maka S-nya itu sama dengan 2pi kali R. Kenapa? Karena 2pi kali R itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, sedangkan waktunya itu tadinya lama satu periode. Di sini kita bisa lihat hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear ya, atau kelajuan linear. Kalau kita lihat ya, 2pi per T ini apa? Ini itu W ya, atau kecepatan sudut. Nah, jadi kita bisa tuliskan kelajuan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan R gitu. Dari sini ya. Kalau ini tadi 2pi per T itu kelajuan sudut, maka kelajuan linear bisa dituliskan seperti ini. Oke, besaran yang ada pada gerak melingkar selanjutnya adalah percepatan sentripetal atau AS. Nah, percepatan sentripetal ini apa? Jadi, kalau kita perhatikan gambar ini, nah, ketika gerak melingkar, jadi ada namanya percepatan sentripetal. Nah, yang arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal ini, dia itu berfungsi untuk menjaga benda ini agar tetap di lintasannya gitu. Jadi agar dia itu tidak keluar dari jalur atau keluar dari lingkaran. Nah, maka ada percepatan sentripetal yang selalu menuju ke titik pusat. Nah, ini juga sama. Kalau bendanya di sini, dia itu ada percepatan sentripetalnya yang menuju ke titik pusat. Nah, adanya percepatan sentripetal ini karena ini ya, karena pada gerak melingkar itu arah kecepatannya itu selalu beda gitu. Jadi kalau di titik ini A itu arahnya ke sana, kalau titik B itu arahnya ke sini. Nah, maka meskipun kecepatannya sama atau kelajuannya sama, nah tapi arahnya itu berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan adanya adanya percepatan itu, ada percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu dirumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat kali R. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan roda-roda. Jadi, pada gerak melingkar ini, yang lebih spesifik itu gerak melingkar beraturan atau GMB. Ini ada satu penerapan. Ya, penerapannya itu ketika kita membahas roda-roda. Jadi kan gerak melingkar itu kan gerak yang ada pada lintasan lingkaran. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada roda-roda gitu. Atau kalau kalian tahu itu gear pada motor yang bentuknya kayak gini. Nah, ini juga sama, dia itu mengikuti prinsip gerak melingkar beraturan ini atau GMB. Nah, gerak melingkar itu atau gerak melingkar beraturan dapat dipindahkan dari satu lingkaran ke lingkaran yang lain. Ya, jadi misal di sini ya, saya punya dua lingkaran nih, ada lingkaran A dan lingkaran B. Nah, ketika lingkaran A didekatkan dengan lingkaran B, nah ketika lingkaran A ini berputar ke arah sana ya, nah maka si B itu dia itu akan ikut berputar gitu. Ya, tapi arahnya berlawanan. Gitu ya. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka kecepatan linearnya itu sama. FA sama dengan FB. Nah, kenapa kecepatan linearnya sama? Nah,
kecepatan linear itu sama agar si roda A dengan roda B itu tetap berputar atau berputar berbarengan. Nah, kalau kecepatan linearnya itu tidak sama, nah maka si A, roda A dan roda B ini kan terpental atau slip, Nah, jadi agar tidak terpental atau slip, maka kecepatan linearnya itu harus sama. Nah, karena tadi ya, kecepatan linear itu bisa dituliskan dengan omega kali R. Nah, maka ini juga bisa dituliskan omega kali R. Atau berlaku rumus ini. Hubungan roda yang kedua itu ketika rodanya itu menempel. Ya, kayak gini ya. Ini roda A menempel pada roda B. Nah, ketika menempel ini, yang sama itu kecepatan sudutnya atau omeganya. Nah, kenapa? Ketika menempel itu kan, dia itu kan otomatis berputarnya bareng. Nah, ketika berputarnya bareng, maka sudut putarannya itu sama. Nah, karena sudut putarannya sama, maka omeganya itu yang sama, atau kecepatan sudutnya yang sama. Nah, karena kecepatan sudutnya sama, maka berlaku FA per RA sama dengan FB per RB. Ini ya, karena kan tadi kan F itu sama dengan omega kali R kan, maka omega itu sama dengan F per R gitu. Nah, maka jadilah persamaan ini. Oke. Penerapannya selanjutnya itu ketika dua roda itu dihubungkan dengan rantai. Nah, ketika dihubungkan dengan rantai, nah maka arah putarannya itu sama. Nah, ini ya, kita lihat. Arah putarannya sama ke sana. Yang roda A, nah sama, B juga ke sana gitu. Nah, tadi ya, ketika kalau dihubungkan dengan rantai itu yang sama itu kecepatan linearnya. Nah, kenapa kecepatan linearnya sama? Agar tadi tidak terjadi slip. Nah, kalau beda nanti terjadi slip gitu, atau rantainya putus. Jadi ya. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal. Bentar, saya zoom dulu. Oke, di sini kita punya 4 roda. Ada roda A, B, C, dan D. Dia itu punya jari 18, 6, 100, dan 10. Nah, roda B dan C itu sepusat. Berarti kayak gini ya, kalau sepusat. Tadi, yang menempel gitu. Nah, roda C dihubungkan dengan D menggunakan rantai. Berarti ini ada roda D, C. Dengan rantainya ini C. C ini tadi B. Oke. Roda B dihubungkan dengan roda A. Dengan rantai juga. Nah, di sini misalnya A. Oke. Jika periode roda A itu 4 sekon, tentukan kecepatan roda D, C, terus kecepatan linear roda B dan roda D. Oke. Nah, di sini kita cuma punya data roda A. Nah, roda A itu tadi ini ya, 4 sekon dan jarinya 18. Nah, dari sini kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu W-nya, karena kita sudah ada data jari-jari dan periodenya tadi. Omega itu sama dengan 2 pi per T ya, atau waktunya. Nah, ini tadi 2 pi per 4. Jadi berapa? Pi per 2. Ini ya. Nah, ini omeganya. Berarti
Kalau kita tahu omeganya, berarti kita bisa tahu kecepatan linearnya atau FA-nya. Nah, FA-nya itu berapa? Tinggal kita kalikan saja. Omega kali R-nya kan. Nah, karena tadi ya, omeganya tadi I per 2. R-nya berapa? R-nya tadi 18 cm ya. Jadi kecepatan linearnya itu sama dengan 9 pi, jadi 9 pi, tapi dalam radian per sekon. Jadi bukan radian per sekon, tapi sentimeter per sekon. Karena tadi R-nya itu sentimeter. Nah, karena kita sudah tahu FA-nya, kita bisa cari FB-nya. FB-nya itu tadi ya, karena dihubungkan, berarti kan FA sama dengan FB, gitu ya. Nah, tadi yang FB itu kecepatan linear yang dicari, maka kita bisa tahu kecepatan linearnya itu berapa. Dari FP-nya itu FP itu tadi 9 pi. Nah, maka kecepatan linearnya apa tadi ya? Kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan linear per R. Nah, atau 9 pi, jari-jari P-nya berapa? 6. Jadi per 6 gitu. Nah, 6 itu berapa? Kalau 9 bagi 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 3 per 2 pi ya, atau radian per sekon. Jadwalnya. Nah, kita sudah tahu ini kecepatan linear roda B. Nah, tinggal kita cari kecepatan kecepatan sudutnya B. Ini kita sudah tahu kecepatan linearnya, kecepatan sudutnya kita sudah tahu. Nah, kalau kita tahu kecepatan linearnya roda B, maka kita tahu kecepatan kalau kita tahu kecepatan sudutnya roda B, maka kita bisa tahu kecepatan sudutnya roda C. Karena ini sebut saja, maka WB itu sama dengan WC gitu, atau WC-nya itu sama dengan 3 per 2 pi radian per sekon. Maka yang B sudah, C sudah. Sekarang kita tinggal nyari kecepatan sudut roda D dan kecepatan linear roda D. Oke. Kita sudah tahu nih kecepatan sudut roda C-nya atau omega C-nya. Nah, karena C dan D ini serantai, maka yang sama itu apanya? Kecepatan linearnya. Nah, maka kita tarik dulu kecepatan linear C. Dari sini FC itu sama dengan 3 per 2 pi. Nah, dikalikan apa? Jari-jari C berapa? 10 dari 100. Nah, maka kita tulis di sini ya, FC-nya itu 50. Ini kan cara-cara kan, 50 kali 3 150 pi. Nah, maka kita bisa tahu FC-nya itu kita tulis di sini
Fc-nya itu 150 pi. Nah, maka kita bisa tahu juga Fd-nya juga 150 pi ya, karena tadi ya disambungkan dengan rantai. Nah, sekarang tinggal kita cari yang terakhir itu apa? Omega D atau kecepatan sudut T-nya. Nah, caranya gimana? Jadi kecepatan linear D dibagi jari-jarinya. Kecepatan linearnya kan tadi berapa? 150 pi ya. Jari-jarinya itu 10 per 10. Nah, maka omega D-nya 15 pi. Gitu ya.